Sementara Dewan Perwakilan Rakyat DPR menegaskan akan segera memanggil Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia buntut dari polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suparwoto, terhadap PT GAK yang diizinkan beroperasi agar tetap ada batas dalam eksplorasi tambang nikel. PT GAK akan segera kita evaluasi bersama pemerintah dan kami di Komisi 12 akan kita evaluasi aspek daya dukung lingkungannya untuk ditambang sampai kapan. Jangan sampai melewati ambang batas sehingga terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan. Secepatnya kita akan agendakan, bahkan ini karena sudah terlanjur kemarin itu lantas viral, lantas kebetulan Menteri ESDM berkunjung ke daerah tersebut. Sebelum itu pun kami sudah berencana karena ada aspirasi dari masyarakat sana. Lalu bagaimana situasi di Raja Ampat pasca pencabutan izin pengelolaan tambang nikel 4 perusahaan? Juga bagaimana dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana oleh polisi terkait tambang? Kita akan dengarkan laporan jurnalis Kompas TV dari Raja Ampat bersama jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri, dan di Barreskrim Polri Jakarta ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo, juga juru kamera Bimo Wicaksana. Kita ke Flora terlebih dahulu. Flora, apa saja tanggapan dari warga soal keputusan pemerintah yang sudah mencabut izin tambang 4 perusahaan di luar PT GAK? Ya, selamat malam Audrey dan juga saudara. Memang semenjak kisruh tambang nikel di Raja Ampat ini berkembang, mendapatkan respon dari sejumlah masyarakat. Tadi kami pantau di Pelabuhan Waisai yang merupakan pusat kota Raja Ampat, juga terlihat sepi dari aktivitas turis dari luar. Biasanya pada momen seperti ini aktivitas masyarakat atau turis dari luar itu ramai dan berkunjung dari Sorong ke Raja Ampat, namun kali ini terlihat sepi. Kami juga sempat berbincang-bincang dengan masyarakat yang ada di pelabuhan bahwa mereka minta agar pemerintah meninjau kembali keputusan terkait dengan dilanjutkannya izin atau dihentikannya aktivitas pertambangan, karena Raja Ampat ini terkenal dengan wisata, sehingga yang perlu diangkat adalah pariwisata. Selain itu juga jumlah pemilik homestay yang ada di Raja Ampat, khususnya di Kota Waisai, juga mengatakan hal yang sama. Ada sejumlah pengunjung yang sebelumnya sudah memesan untuk berkunjung ke Raja Ampat terpaksa harus membatalkan karena masih bertanya-tanya terkait dengan seperti apa situasi di Kabupaten Raja Ampat saat ini. Karena mereka juga takut ketika berkunjung kemudian terjadi peristiwa yang membuat mereka jadi tidak nyaman saat melakukan aktivitas wisata di Raja Ampat. Selain itu juga tadi kami sempat meninjau sejumlah pusat kota di Raja Ampat sendiri, khususnya di Waisai juga terlihat sepi dari aktivitas wisatawan. Kebanyakan kami hanya melihat warga lokal yang beraktivitas. Padahal Polda Papua Barat Daya sudah memastikan bahwa hingga saat ini aktivitas wisatawan bisa berjalan lancar. Polda juga akan melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk memberikan edukasi kepada mereka agar mereka dapat memahami tentang kebijakan pemerintah. Selain itu juga ada tanggapan dari nelayan bahwa mereka berharap agar aktivitas pertambangan nikel ini dihentikan karena berpengaruh terhadap pendapatan mereka, Audrey. Iya, ada masih penolakan ya yang dirasakan warga ketika pemerintah sudah memutuskan 4 perusahaan tambang ini tidak dilanjutkan kembali untuk proses izinnya. Terima kasih. Dari Papua Barat Daya ada Flora Batlayeri, dan sebenarnya juga saat ini Barreskrim Polri juga sudah menelusuri dugaan unsur pidana. Sebenarnya apa yang sedang diselidiki oleh Barreskrim Polri terkait dengan hal ini? Kita akan tanyakan ke Barreskrim Polri. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, sebenarnya dugaan pidana apa yang saat ini sedang diselidiki oleh Barreskrim Mabes Polri terkait dengan operasi tambang nikel di Raja Ampat? Ya, Audrey, sayangnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri ini belum membeberkan secara rinci apa saja atau apa sebenarnya dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh polisi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun yang kita ketahui sekarang memang polisi sedang melakukan penyelidikan dan ini dilakukan berdasarkan temuan yang sudah diperoleh oleh polisi di lapangan. Dan polisi juga mengklaim bahwa penyelidikan ini sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dirtipiter
Reskrim Polri, yakni Brigjen Nunung Syaifuddin, yang mengatakan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan ini sudah pasti menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun memang ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengusaha, termasuk dengan reklamasi dan prosedur-prosedur lainnya untuk menjaga lingkungan dan juga ekosistem di wilayah konsesi perusahaan. Dan ada kemungkinan juga, Audrey dan juga saudara, bahwa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Brigjen Nunung tadi ini mungkin juga yang sedang diselidiki. Dan sampai saat ini memang untuk dugaan penyelidikan ataupun dugaan tindak pidana ini memang berkaitan dengan 4 perusahaan yang kemudian dicabut izin usaha pertambangannya oleh pemerintah. Jadi memang kemarin pemerintah sudah mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan ini dengan serangkaian pertimbangan yang sudah dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan di tingkat kementerian, dan pada akhirnya pemerintah untuk memutuskan mencabut izin usaha pertambangan ini. Dan beberapa alasan yang kemudian disampaikan oleh pemerintah mengapa pertambangan ataupun izin usaha pertambangan ini dicabut, karena adanya pelanggaran lingkungan, kemudian juga ditemukan bahwa wilayah konsesi perusahaan ini ternyata masuk dalam wilayah geopark, dan juga ini tentu mempertimbangkan masukan dari masyarakat adat dan juga pemerintah daerah. Jadi sampai sekarang, Audrey dan juga saudara, kita nantikan apa saja yang sebenarnya diselidiki dan apa dugaan tindak pidana yang diselidiki oleh polisi di Raja Ampat. Audrey. Iya, Renata, terima kasih untuk laporannya dari Bareskrim Mabes Polri, dan sebelumnya ada Flora Batlayeri melaporkan dari Papua Barat Daya. Nah, tadi memang ternyata ada 2 fokus saat ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama sudah dilakukan, yakni adalah mencabut izin 4 usaha pertambangan tambang ilegal begitu di luar dari PT GAK, dan satu sisi lain saat ini Bareskrim Polri tengah menelusuri dugaan unsur pidananya. Bukan berdasarkan laporan tapi berdasarkan temuan.